Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Nilai yang pertama yaitu nilai religius atau kepercayaan. Masyarakat praaksara sudah memiliki kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib. Mereka meyakini bahwa kejadian-kejadian alam seperti hujan, petir, banjir, gunung meletus, atau gempa bumi adalah akibat perbuatan roh halus atau makhluk gaib. Untuk menghindari malapetaka, maka roh halus atau makhluk gaib harus selalu dipuja. Kepercayaan terhadap roh halus ini disebut dengan animisme. Selain percaya terhadap roh halus, mereka juga percaya bahwa benda-benda seperti kapak, mata, tombak, dan lainnya memiliki kekuatan gaib. Karena ada kekuatan gaibnya, maka benda tersebut harus dikeramatkan. Kepercayaan bahwa benda memiliki kekuatan gaib disebut dinamisme. Kedua yaitu nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Budaya gotong royong juga dapat terlihat dari peninggalan mereka berupa bangunan-bangunan batu besar yang dapat dipastikan dibangun secara gotong royong. Ketiga yaitu nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua yang mengatur masyarakat dan memberikan keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Keempat yaitu nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praaksara, yaitu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Kelima yaitu tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praaksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya. Yang terakhir yaitu tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praaksara telah mengenal ilmu astronomi. Ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sangat sederhana. Perahu-perahu cadik merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng. Perahu bercadik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masa praaksara. Selain sebagai sarana lalu lintas sungai dan laut, perahu ini juga berperan sebagai alat penyebaran budaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nenek moyang bangsa Indonesia. Paul dan Fritz Sarasin bersaudara, mengemukakan bahwa penduduk asli bangsa Indonesia adalah suatu ras yang berkulit gelap dan bertubuh kecil. Penduduk asli tinggal di daerah pedalaman dan penduduk pendatang tinggal di daerah pesisir. Penduduk asli inilah yang disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Orang Vedel kemudian menyebar ke timur dan mendiami wilayah Papua, Sulawesi Selatan, Kai, Seram, Timor Barat, dan terus ke timur sampai ke Kepulauan Melanesia. Beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mamak yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka diyakini mempunyai hubungan erat dengan orang Veda. Ras lain yang menghuni Kepulauan Indonesia adalah Proto-Melayu dan Deutero-Melayu.
Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Proto-Melayu dan Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia dalam dua gelombang kedatangan. Gelombang kedatangan pertama adalah Proto-Melayu, Melayu tua. Mereka dianggap sebagai kelompok Melayu Polinesia yang bermigrasi dari wilayah Cina Selatan yang sekarang menjadi Provinsi Yunnan. Proto-Melayu ke wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat dan timur. Jalur barat bermula dari Yunan, Cina bagian selatan, masuk ke Indochina, kemudian masuk ke Siam, Semenanjung Melayu, Sumatera, dan akhirnya menyebar ke pulau-pulau di Indonesia. Kapak persegi dibawa oleh Proto-Melayu yang bermigrasi melalui jalur barat. Jalur timur melewati Kepulauan Ryukyu, Jepang. Dari sana mereka mengarungi lautan menuju Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi. Mereka membawa perkakas dari batu berupa kapak lonjong. Suku bangsa Indonesia yang tergolong Proto-Melayu ini yaitu Mentawai, Dayak, dan Toraja. Gelombang kedatangan ke Kepulauan Indonesia berikutnya adalah Deutero-Melayu, Melayu muda, yang berasal dari Indochina bagian utara. Kedatangan Deutero-Melayu mendesak keberadaan Proto-Melayu ke arah pedalaman. Mereka memperkenalkan perkakas dan senjata yang terbuat dari besi atau logam. Mereka telah melakukan kegiatan bercocok tanam. Padi yang banyak ditanam di Indonesia saat ini dibawa oleh Deutero-Melayu dari wilayah Assam Utara dan Burma Utara. Bangsa Deutero-Melayu mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang lebih maju. Karena itu, mereka berkembang menjadi sebagian besar suku-suku yang ada di Indonesia saat ini seperti Melayu, Minang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. Dalam perkembangan selanjutnya, Proto-Melayu dan Deutero-Melayu berbaur, sehingga sulit dibedakan. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Mereka datang diperkirakan pada saat zaman es terakhir. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ras Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga Papua. Selanjutnya ke benua Australia yang sebelumnya merupakan satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi percampuran antara ras Melanesoid dan ras Melayu, yang menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku.